Udah. Pelestarian lingkungan, kami yakin bahwa dari pihak pro atau pihak opening government, kami yakin bahwa pelestarian lingkungan tidak harus dilakukan dengan mengadopsi standar-standar negara maju. Oleh karena itu, kami setuju dengan mosi kali ini bahwa Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Sebelum kami memasuki argumen kami akan memberikan definisi-definisi dari mosi ini. Yang pertama adalah standar-standar lingkungan. Standar-standar lingkungan dalam mosi ini kami yakin yang dimaksudkan adalah aturan atau pedoman yang ditetapkan untuk melindungi dan memelihara kualitas lingkungan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan lainnya. Seperti contohnya adalah pengaturan batasan emisi gas dari kendaraan, industri, ataupun pembangkit listrik yang lainnya. Yang dimasukkan dari pembebanan sendiri adalah penerapan standar-standar yang telah ditetapkan oleh negara-negara maju atau yang telah diadopsi oleh negara-negara maju tersebut kepada negara-negara kedua dan ketiga. Lalu yang dimasukkan dengan negara kedua dan ketiga dalam mosi ini adalah kami yakin bahwa negara-negara yang memiliki ekonomi yang masih berkembang seperti Indonesia, India, ataupun Brazil. Adapun negara ketiga yang dimaksudkan di sini adalah negara berpenghasilan rendah seperti Haiti, Afghanistan, dan lainnya. Baik, memasuki argumen kami. Argumen pertama yang ingin kami katakan adalah bahwa ekonomi negara berkembang dan negara yang memiliki penghasilan rendah akan dibebankan dengan standar-standar lingkungan yang telah diadopsi oleh negara-negara maju. Mengapa demikian? Karena standar-standar lingkungan tersebut dihasilkan atau ditetapkan oleh negara-negara tersebut setelah mereka terbebas dari masalah perekonomian, teknologi, dan lainnya, sehingga kondisi lokal atau jika dibandingkan kondisi lokal dengan kondisi negara-negara maju tersebut sangatlah berbeda jauh, yang dimana negara-negara maju bisa berfokus dengan pelestarian lingkungan tersebut dengan standar-standar yang tinggi, sedangkan negara-negara lokal tidak dapat melakukan hal tersebut. Sebagai contohnya, misalkan Amerika ingin menargetkan bahwa emisi gas di negaranya mencapai titik nol atau sangat rendah. Sementara apabila standar yang telah diterapkan oleh negara maju tersebut diterapkan pada negara berkembang, tentunya akan membebani ekonomi dari negara berkembang tersebut, atau bahkan apabila diterapkan pada negara yang berpenghasilan rendah. Jika negara berkembang tidak bisa, apalagi dengan negara yang berpenghasilan rendah. Sehingga hal ini akan mengganggu perekonomian, yang kami yakin bahwa apabila perekonomian suatu negara terbebani, yang dimana perekonomian tersebut merupakan tonggak utama dari berjalannya sebuah negara tersebut, maka akan mengganggu aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Dan tentunya hal ini akan balik lagi kepada program atau standar-standar lingkungan tersebut yang tentunya pasti tidak akan bisa berjalan apabila ekonomi negara tersebut terbebani. Dalam status quo, ekonomi dari negara berkembang sendiri sudah terbebani oleh banyak aspek seperti aspek perdagangan, aspek pendidikan, dan lainnya. Mengapa kita harus membebani lagi dengan standar-standar lingkungan yang telah diterapkan oleh negara-negara maju tersebut, sementara bahwa lingkungan kita sendiri juga masih dalam keadaan yang mungkin kita masih bisa manfaatkan atau bisa kita terima tidak dalam urgensi yang sangat tinggi. Kami akan memberikan contoh bahwa penerapan standar lingkungan oleh negara maju diterapkan pada negara-negara berkembang ataupun negara yang memiliki penghasilan rendah itu memiliki efek negatif, seperti pembebanan standar pengurangan emisi bahan karbon di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam hal ini, produsen lokal atau produsen di Indonesia akan dibebani atau mereka perlu meningkatkan teknologi sehingga mereka membuat teknologi yang memiliki emisi karbon yang rendah, sehingga ini akan mempengaruhi negara tersebut, akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut, seperti naiknya transportasi, mereka akan membeli banyak barang, membeli banyak bahan seperti yang dapat meningkatkan teknologi mereka, dan hal ini akan membebani warga-warga di mana harga kendaraan akan naik, harga transportasi akan naik, padahal negara tersebut sangat membutuhkan yang namanya transportasi dan kendaraan, yang dimana hal tersebut merupakan aspek utama dalam menjalankan ekonomi tersebut. Oke, mungkin nanti oposisi akan berkata lingkungan yang tidak baik akan mengganggu kesehatan dan lain-lainnya, sehingga mereka akan mengatakan bahwa hal ini menjadi urgensi utama atau menjadi
target utama. Oke, kami dari pihak pemerintah juga meyakini hal tersebut. Namun perlu diyakini bahwa pada negara berkembang atau bahkan negara yang memiliki penghasilan rendah, pelestarian lingkungan tidaklah menjadi urgensi utama. Mengapa? Karena terdapat aspek utama lainnya seperti perekonomian, pendidikan, dan lainnya. Karena apabila ekonomi tidak stabil, maka pelestarian lingkungan tidak akan pernah dapat dilakukan. Karena pelestarian lingkungan yang menerapkan standar-standar tersebut membutuhkan banyak sekali ekonomi yang memadai atau ekonomi yang sangat mendukung hal tersebut. Baik, memasuki argumen kami yang kedua adalah kami yakin bahwa ada ketidakadilan dalam tanggung jawab pelestarian lingkungan tersebut. Yang kami maksudkan ketidakadilan di sini adalah dengan membandingkan bagaimana kondisi negara maju dan negara yang berkembang. Yang dimana adalah di sini negara maju sudah terbebas dari namanya masalah ekonomi, teknologi, dan lainnya. Sedangkan negara berkembang belum terbebas, mereka masih terkekang dengan masalah-masalah tersebut. Lalu mengapa kita harus menyamakan tanggung jawab mereka? Mengapa kita harus menerapkan standar dari negara maju tersebut kepada negara yang masih berkembang? Oke, mungkin nanti oposisi akan berkata ini adalah merupakan tanggung jawab bersama. Maka di sini mereka hanya akan mendukung bahwa negara-negara maju tersebut akan berlindung dengan kata-kata tanggung jawab bersama. Mereka hanya ingin mengeksploitasi negara berkembang tersebut untuk melestarikan lingkungan mereka sendiri, sedangkan mereka tidak membantu perekonomian negara-negara tersebut, yang dimana bahkan negara-negara maju tersebut berbisnis dengan negara-negara berkembang. Mengapa kami mengatakan berbisnis? Bahwa mereka juga meraup keuntungan dari negara-negara berkembang tersebut seperti ekspor, impor, ataupun memberikan hutang piutang dan lainnya. Dan negara-negara tersebut akan terbebani perekonomiannya, dan hal ini tentunya akan membuat negara berkembang tidak mampu melakukan pelestarian lingkungan sesuai dengan standar tersebut. Dan di sini kami menyarankan sebagai pemerintah bahwa negara-negara berkembang dapat melakukan standar-standar lingkungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kami tetap mendukung mosi ini. Oke, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Oke, Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat berita yang mungkin bisa kita katakan mencengangkan. Ini dari beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa USA atau Amerika Serikat akan membebaskan utang Indonesia sebesar 566 miliar, namun utang tersebut nanti akan dialokasikan ke konservasi terumbu karang. Bukankah hal tersebut sudah sangat mendukung mosi kita pada pagi hari ini, bahwa mendukung dari segi oposisi bahwa dewan ini tentunya akan memberikan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan juga negara dunia ketiga oleh negara-negara maju. Oke, sebelum saya beralih ke argumentasi saya akan melakukan beberapa rebuttal ataupun menanggapi beberapa argumen yang telah diberikan oleh tim government tadi. Bisa kita katakan dari tim government terlalu mengkhawatirkan bagaimana nanti kondisi negara berkembang. Mereka hanya mengatakan bahwa negara berkembang ataupun negara yang kekurangan ekonomi itu memang kekurangan dari segi perekonomian. Tapi hal tersebut tidak bisa kita buat menjadi alasan sehingga mereka tidak akan dibebankan oleh pembebanan standar-standar lingkungan. Beberapa hal yang sangat menonjol yang disampaikan oleh tim government, yaitu di mana USA ataupun negara-negara maju ini mempunyai tingkat emisi karbon 0 pada sekian tahun, dan juga hal tersebut malah dibebankan kepada negara-negara berkembang. Sebelumnya kita perlu mengetahui dan juga meluruskan bagaimana pandangan ini, bahwa untuk emisi karbon itu atau emisi karbon tingkat 0 pada tahun-tahun yang telah ditentukan itu merupakan kesepakatan bersama dari beberapa negara, bukan hanya negara maju saja namun juga dari negara berkembang. Contohnya Indonesia. Indonesia memiliki target tersendiri, yaitu pada tahun 2030 misalkan dengan emisi karbon mengurang sebesar 29 sampai 35%. Itu sudah dan itu juga tentunya berkesinambungan dengan SDGs atau Sustainability Development Goals, yang dimana kita lebih sehat dari segi lingkungannya. Lalu mereka mengatakan untuk negara berkembang itu harusnya tidak terlalu fokus pada bagaimana lingkungan dan lain sebagainya. Mereka harusnya lebih fokus lagi ke perekonomian. Baik, kita menerima hal tersebut, tapi nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana dari negara maju yang tentunya akan membantu negara berkembang. Oke, mereka juga
mengatakan bahwa ketidakadilan itu tanggung jawab atau negara maju itu sudah terbebas dari segi teknologi, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak perlu memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh negara berkembang. Maka dari sini kami akan menjelaskan bagaimana negara maju tersebut tentunya juga akan ikut campur tangan dari pembebanan standar-standar lingkungan oleh negara pihak kedua ataupun pihak ketiga. Oke, ke argumentasi saya. Yang pertama yaitu keseimbangan global. Oke, mari kita sama-sama kita ketahui bahwa standar lingkungan global yang merata itu sangat penting untuk mencapai keseimbangan ekosistem yang sehat. Tentu hal ini tentunya diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Bayangkan jika pembebanan standar-standar lingkungan ini hanya dilakukan oleh beberapa negara maju saja dan negara dari pihak kedua ataupun pihak ketiga tidak melakukan atau tidak dibebankan oleh standar-standar lingkungan ini. Di satu sisi negara maju berusaha untuk terus menjaga standar lingkungan ini supaya tetap bagus atau bahkan memiliki goals tersendiri dengan emisi karbon sebesar 0% di tahun-tahun tertentu. Tapi di sisi lain ada negara-negara pihak kedua ataupun kita katakan negara berkembang malah tidak terlalu menaruh perhatian kepada lingkungan, sehingga mereka pada suatu ketika akan membuat seperti kerusakan lingkungan yang bahkan kita tidak inginkan. Ya, ini masih seperti praduga, tapi tentunya lambat laun akan terjadi hal-hal tersebut karena sedikit demi sedikit pasti akan terjadi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ya pada status quo ini juga diperlihatkan bagaimana banyaknya serta dampak dari emisi karbon itu sendiri bagi dunia kita. Sekarang kita sudah sekarang sudah banyak inovasi ataupun teknologi. Bukan hanya negara maju saja yang menggunakan, tapi juga dari segi negara berkembang itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Toh juga saat negara berkembang ataupun negara pihak kedua ketiga ini melakukan standar-standar lingkungan, banyak juga manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu dari segi seperti yang akan saya katakan, yaitu dari segi udara dan juga air yang bisa untuk mengurangi penyakit. Ya, memang dari dari pihak government atau pemerintah pembuka sudah menyinggung hal ini. Tapi apakah salah jika kita memberikan perhatian khusus pada standar lingkungan? Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika dari segi mereka mengatakan bahwa tentunya kita tidak bisa untuk terlalu berfokus pada lingkungan, kita harus berfokus pada ekonomi. Saat misalkan dari segi ekonomi mereka sudah menaik, tapi tiba-tiba di sisi lainnya juga ada kesehatan yang memburuk, bukankah itu adalah hal yang sama saja dari segi ekonomi atau uang yang harus mereka gelontorkan untuk memperbaiki bagaimana dari segi kesehatan itu sendiri. Begitu Dewan Juri yang terhormat. Lalu dari argumentasi saya yang lainnya yaitu untuk bagaimana dari standar lingkungan ini akan memberikan pengurangan pada industri ekstraktif dan juga akan dapat menghindari kita dari perangkap ekonomi lingkungan. Nah, jika kita mengetahui bagaimana industri ekstraktif itu dibuat dalam waktu sesingkat mungkin, begitu juga dengan keuntungannya, yaitu dari segi ekonomi jangka pendek. Jika misalkan masih banyak negara berkembang yang melakukan industri ekstraktif, tentunya itu akan mempengaruhi ke bagaimana perekonomian dari segi jangka pendeknya saja. Artinya mereka hanya mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya itu hanya sebentar saja dirasakan, tidak untuk jangka panjang. Nah, beda halnya dengan beberapa negara. Contohnya ada beberapa negara yang menerapkan perekonomian hijau. Di sana mereka beralih dari industri ekstraktif menuju industri hijau kayak pariwisata dan lain sebagainya. Lalu di sini juga bisa kita katakan lalu juga selain itu, jika mereka tadi yang paling dikhawatirkan adalah dari segi perekonomian ataupun dana yang tidak ada. Mari kita lihat bahwa di sini sudah ada badan internasional yaitu Green Climate Fund yang akan membantu negara-negara yang memang ingin memperbaiki dari segi lingkungannya, yaitu dengan menyediakan dana bagi proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi perubahan iklim, bangkit menjadi